Iran dan Amerika Serikat kembali bertemu di meja perundingan. Kedua negara itu bertemu di Jenewa, Swiss pada Selasa 17 Februari 2026. Hasilnya kembali abu-abu tanpa ada hasil yang pasti. Tapi bersamaan dengan itu, Iran justru mulai memanaskan mesin perangnya. IRGC secara terbuka menguji nyali Amerika Serikat dengan menggelar latihan tempur di Selat Hormuz bertajuk Kendali Cerdas. Latihan itu seolah jadi sinyal peringatan untuk menjawab tantangan Amerika Serikat. Kini, Selat Hormuz diprediksi akan jadi medan pertarungan yang mematikan antara strategi perang asimetris Iran versus kapal induk Amerika Serikat. Lantas, bagaimana cara Iran mengepung Amerika Serikat? Di tengah upaya diplomasi, ketegangan di lapangan justru mencapai titik didih. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memusatkan kekuatannya di titik-titik krusial. Mulai dari Pulau Abu Musa, Siri, serta Tunbi besar dan kecil. Di pulau-pulau strategis itu, Iran telah menempatkan pasukan angkatan lautnya dan menyiagakan skenario pertahanan untuk menangkal setiap serangan lawan. Dalam latihan itu, Iran membuat skenario pengacakan elektronik atau jamming dengan menembakkan rudal darat ke sasaran di laut. Latihan ini turut menjawab tantangan skenario lanjutan Amerika Serikat yang menambah pendamping untuk USS Abraham Lincoln di Timur Tengah. Amerika Serikat memutuskan untuk menambah kekuatan dengan mengerahkan USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia, ke arah Timur Tengah. Kapal induk terbesar itu kini tengah berlayar dari Karibia dengan kecepatan 56 km per jam dan diperkirakan akan tiba di Timur Tengah pada akhir Februari 2026. Rencana pengerahan USS Gerald Ford itu semakin memperkuat kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah, Amerika Serikat telah menempatkan beberapa kapal perangnya di sekitar Iran. 2 kapal perusak di dekat Suriah, 1 kapal perusak berpemandu di Laut Merah, 3 kapal perang di Teluk Persia, 2 kapal perusak di Selat Hormuz, 1 kapal induk dan 3 kapal perusak di Laut Arab. Jika kedua kapal induk ini bertemu, Amerika Serikat akan memiliki kekuatan pemukul yang masif, termasuk hampir 150 jet tempur serta sekitar 600 peluncur rudal Tomahawk yang siap menyasar daratan Iran. Tapi pengerahan kekuatan yang begitu besar oleh Amerika Serikat bukan tanpa alasan. Pasalnya, jika perang benar-benar pecah, Amerika Serikat harus menghadapi ketangguhan kekuatan rudal-rudal Iran. Karena Iran telah menempatkan rudal-rudalnya secara menyebar dalam 11 klaster yang terpencar di berbagai tempat. Dan berikut titik-titik penempatan rudal Iran dari wilayah Bandar Abbas sampai Yazd. Iran memang sudah bersiap menghadapi skenario terburuk, yakni berperang dengan Amerika Serikat dan kapal induknya. Tapi pertanyaannya, bisakah kekuatan Iran menenggelamkan kapal induk yang jadi simbol supremasi kekuatan laut Amerika Serikat? Tak ada yang tahu pasti, tapi Iran punya kartu as, yakni taktik swarm attacks-nya. Jika kapal induk Amerika Serikat berani mendekat memasuki jangkauan angkatan laut Iran, maka ujian itu bisa saja datang. Iran sadar melawan kapal induk Amerika Serikat secara head-to-head adalah bunuh diri. Karena itu, Iran menyiapkan skenario kepungan dari berbagai arah menggunakan ratusan kapal serang cepat atau speedboat dan perahu torpedo. Taktik ini dirancang untuk membanjiri pertahanan lawan dan melumpuhkan sensor kapal musuh seperti Aegis secara simultan. Skenarionya dimulai dengan penyebaran ranjau laut secara cepat di titik-titik sempit. Saat kapal perang Amerika Serikat melambat, gelombang speedboat akan memancing perhatian, disusul serangan masif drone murah, serta rudal yang ditembakkan dari pesisir ke arah laut. Taktik itu bertujuan untuk mencari celah atau titik jenuh dari sistem radar Aegis kapal induk Amerika Serikat. Mudahnya begini, kalau Iran terlalu banyak melancarkan serangan, entah dari speedboat, drone, atau rudal, maka radar Aegis bisa kebingungan harus menyerang yang mana dulu. Nah, saat radar Aegis kebingungan, pasti ada saja serangan yang bisa lolos dan tak terbaca. Dan itulah yang diincar Iran. Contoh mudahnya, Iran mengerahkan 50 speedboat secara bersamaan. Tapi radar Aegis mungkin saja hanya bisa mendeteksi 40 speedboat. Sementara 10 speedboat lainnya bisa lolos dari pantauan radar Aegis.
Nah, 10 speedboat itulah yang bertugas untuk melancarkan serangan jarak dekat, bahkan bunuh diri ke kapal perang Amerika Serikat. Tak hanya speedboat, konsep itu juga bisa diterapkan apabila Iran mengerahkan ratusan rudal dan drone-nya. Jika taktik ini berjalan sempurna, mungkin saja kapal induk Amerika Serikat tidak hanya lumpuh, tapi juga tenggelam. Sampai saat ini, memang sih kapal induk Amerika Serikat belum pernah tenggelam. Tapi sejarah pernah mencatat bahwa ada kapal perang Amerika Serikat yang bisa dilumpuhkan oleh musuh. Misalnya pada tahun 2000, waktu itu kapal perusak USS Cole pernah lumpuh oleh serangan bunuh diri kelompok kecil di Aden. Lalu pada tahun 1987, kapal induk USS Stark juga pernah rusak parah karena dihantam rudal Exocet. Pengalaman pahit itu bisa jadi kesempatan bagi Iran, sekaligus pengingat bagi Pentagon bahwa teknologi miliaran dolar Amerika Serikat bisa bertekuk lutut di hadapan taktik asimetris yang tepat guna. Walaupun Amerika Serikat tampak siap berperang, tapi Washington sebenarnya tengah berdiri di tepi jurang dilema. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang sudah mengerahkan armada tempur di dekat Iran. Tapi realita di lapangan menunjukkan bahwa opsi perang panjang bukanlah skenario yang baik untuk Trump dan Amerika Serikat. Karena keterlibatan militer yang berkepanjangan sangat bertentangan dengan janji utama Trump untuk mengakhiri perang abadi Amerika Serikat yang mahal. Iran bukanlah Venezuela. Iran jauh lebih besar, lebih kuat, lebih padat penduduk, dan lebih siap secara militer untuk perang yang melelahkan. Dampak ekonomi perang panjang pun tak main-main. Jika Selat Hormuz benar-benar jadi medan perang, lonjakan harga minyak mentah dan inflasi global siap mengintai. Pasalnya, Selat Hormuz ini adalah jalur bagi melintasnya 25% pasokan minyak dunia. Jika inflasi global terjadi, otomatis daya beli konsumsi di Amerika Serikat juga ikut terpukul. Tak hanya inflasi, kemampuan ekonomi Amerika Serikat untuk membiayai perang panjang juga jadi hal yang harus diperhatikan. Amerika Serikat memang punya anggaran pertahanan sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat. Uang sebesar itu cukup untuk memulai perang. Tapi untuk mempertahankan perang dalam jangka panjang, bisa-bisa Amerika Serikat harus merogoh kocek lebih besar dari anggaran pertahanan yang sudah ada. Contohnya saja, dalam perang berkepanjangan di Irak dan Afghanistan, Amerika Serikat sudah mengeluarkan sekitar 6-8 triliun dolar Amerika Serikat. Bagi sekutu-sekutu Amerika Serikat yang bertetangga dengan Iran, perang juga bukan hal yang mereka inginkan. Karena dengan terciptanya konflik, stabilitas kawasan jadi terguncang dan ikut berimbas pada mereka semua. Amerika Serikat mungkin datang dengan simbol supremasi lautnya yang tak tertandingi. Namun, Iran telah membuktikan bahwa mereka bukan lawan yang bisa ditundukkan hanya dengan gertakan kapal induk. Bagi Donald Trump, pilihannya kini terjepit di antara harga diri militer dan stabilitas ekonomi domestik. Salah melangkah di Selat Hormuz bukan hanya kapal induk yang bisa tenggelam, tapi juga janji-janji kemakmuran ekonomi yang ia bawa untuk rakyat Amerika Serikat. Lantas, apakah perundingan bisa meredakan bara di Selat Hormuz? Ataukah wilayah ini benar-benar akan jadi neraka bagi Amerika Serikat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.